Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna misaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah tatkala kami membuat janji dengan Bani Israel supaya jangan mereka menyembah melainkan kepada Allah. Inilah pokok pertama janji, dipusatkan kepada tauhid yang sampai sekarang masih terpancang dengan teguhnya dalam yang dinamai hukum 10, the Ten Commandments, di dalam Taurat. Dan terhadap kedua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Inilah janji yang kedua, yakni sesudah menyembah Allah hendaklah berkhidmat, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, karena dengan rahmat dan karunia Allah, kedua ibu bapa telah menumpahkan kasih kepada anak, mendidik dan mengasuh, terutama di waktu belum dewasa. Tidaklah sanggup si anak menempuh hidup dalam dunia ini kalau tidaklah kasih sayang dianugerahkan Allah kepada ayah dan bunda, dan juga kepada keluarga yang hampir, yaitu saudara, paman, saudara ayah, dan saudara ibu, nenek laki-laki dan nenek perempuan. Pendeknya, semua yang bertali darah. Di bawah perlindungan Allah, seorang anak telah hidup dalam asuhan ibu bapa, di dalam rumah tangga yang berbahagia. Dan rumah tangga itu bertali dengan keluarga yang lain, sehingga timbullah kekeluargaan besar yang berupa suku, kabilah, dan kaum. Maka tidaklah bisa seorang hidup sendiri dan hidup hanya dengan ibu bapa atau dengan anak dan istri saja. Semua ada pertaliannya. Itulah yang membentuk masyarakat besar berupa negeri dan negara. Maka memelihara hubungan yang baik dengan keluarga itu pun menjadi salah satu janji penting Bani Israel dengan Tuhan. Dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Anak yatim yakni anak yang telah kematian ayah di waktu dia masih kecil, hendaklah pula dikasihi, diperlakukan dengan baik, diasuh dan dididik, karena dengan kematian ayahnya tidaklah sanggup ibunya saja mengasuhnya sendiri, apatah lagi bila ibu itu telah bersuami yang lain pula. Seorang yang beragama hendaklah turut memikirkan anak yatim, turut memelihara dan mendidiknya. Kalau dia menerima waris kekayaan besar dari ayahnya, maka tolonglah pelihara sehingga kekayaan pusakanya itu dapat dipergunakannya dengan baik setelah dia dewasa. Apatah lagi kalau dia miskin, sudilah berkorban buat dia. Orang miskin pun janganlah sampai dibiarkan melarat. Hendaklah yang kaya memikirkan nasibnya, menolongnya. Tolonglah usahakan dan carikan jalan supaya dia dapat berusaha pula melepaskan dirinya dari kemiskinan. Dan hendaklah mengucapkan perkataan yang baik kepada sesama manusia. Maka selain dari sikap baik kepada ibu bapa, kaum keluarga, anak yatim dan fakir miskin, bercakaplah yang baik kepada sesama manusia. Bercakap yang baik bukanlah berarti bermulut manis saja. Itulah sebagian dari yang baik, tetapi yang baik adalah lebih sangat luas dari itu. Hendaklah menanam jasa kepada sesama manusia, memberi nasihat dan pengajaran, amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar, menegur mana yang salah. Kalau sudah tampak perbuatan yang salah, jangan didiamkan saja, tetapi tegurlah dengan pantas. Yang berpengalaman hendaklah mengajar yang bodoh, yang kurang ilmu hendaklah menuntut kepada yang pandai, sehingga bersama-sama mencapai masyarakat yang lebih baik. Dan dirikanlah sholat untuk merapatkan hubungan dengan Tuhan Allah yang disembah itu,
Sebab sholat adalah ibadah. Sholat adalah satu usaha mematuhkan diri mendekati Tuhan. Dan dengan sebab sholat maka segala janji-janji yang disebut tadi dapatlah dipegang teguh. Dan keluarkanlah zakat. Jangan bakhil. Sebab zakat artinya ialah pembersihan. Membersihkan hati sanubari dari penyakit bakhil. Membersihkan jiwa dari diperbudak harta. Dan membersihkan hubungan di antara yang kaya dan yang miskin. Sehingga timbul kasih sayang yang mampu atas yang miskin. Dan timbul pula kasih sayang dan cinta yang miskin kepada yang mampu. Hapus rasa benci dari si kaya dan hilang rasa dendam dari si miskin. Semua itulah janji yang telah diikat di antara Allah dengan Bani Israel. Tercatat di dalam kitab Taurat. Diperingatkan berulang-ulang oleh Nabi Musa dan Harun sebelum mereka meninggal. Dan diteruskan memperingatkannya oleh Nabi Yusa ketika dia telah dilantik Tuhan meneruskan pimpinan Bani Israel setelah kedua nabi yang berjasa itu meninggal. Akan tetapi kemudian berpaling kamu. Satu demi satu janji itu kamu mungkiri. Perintah Allah dilanggar. Dia dipersekutukan dengan yang lain. Kadang-kadang dengan harta dan kekayaan, pangkat dan kedudukan. Anak-anak telah banyak yang mendurhakai orang tua. Kaum keluarga dekat sudah tidak dipedulikan, sehingga silaturahim menjadi putus. Anak yatim dibiarkan terlantar, fakir miskin dibiarkan kelaparan. Nasihat menasehati di antar sama manusia tidak dipedulikan lagi, sehingga maksiat memuncak, sholat dilalaikan, zakat tidak keluar kecuali sedikit di antara kamu. Artinya, sebagaimana juga terdapat dalam setiap agama, di antara yang durhaka masih ada yang insaf, tetapi sedikit. Katanya tak didengar orang lagi, malahan kadang-kadang dicemoohkan karena tidak pandai menyesuaikan diri. Padahal kamu tidak memedulikan, sehingga kebesaran agama itu telah hilang, hanya tinggal namanya. Inilah yang diperingatkan Tuhan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu pada dasarnya agama yang dibawa Nabi Musa kepada Bani Israel itu adalah agama yang murni dan baik. Tuhan tidak menyia-nyiakan mereka. Segala yang patut dikerjakan sudah dibuat menjadi janji. Maka jika sekarang, yaitu di zaman ayat turun, Bani Israel itu hanya banyak yang ingkar, bukanlah karena agama mereka yang tidak lengkap, tetapi merekalah yang telah meninggalkan segala janji itu. Niscaya ayat ini pun menjadi kesan pula lah bagi kita umat Muhammad. Sebab janji Tuhan dengan Bani Israel itu, janji itu juga yang diulang kembali dengan kita. Intisari agama Islam pun adalah itu. Menyembah Allah yang tunggal, menghormati ibu bapa, membela keluarga, membela anak yatim dan fakir miskin, bersikap baik kepada sesama manusia, sholat dan berzakat. Dapatlah kiranya kita membanding-banding dengan hidup kita sendiri. Sudahkah agaknya peringatan Tuhan tentang Bani Israel ini patut dijadikan peringatan bagi kita? Apakah bukan kita telah berpaling dan hanya tinggal sedikit yang setia memegang janji? Marilah kita camkan supaya jangan seenaknya saja membawanya untuk Bani Israel, padahal ayatnya menjadi pusaka pedoman hidup kita.